Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sleman 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai Studio Rencana Wilayah Kabupaten Sleman dengan anggota kelompok sebagai berikut dan topik bahasan sebagai berikut. Yang pertama ada Selayang Pandang. Kabupaten Sleman terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas sekitar 57.000 hektar dengan batas administrasi sebagai berikut. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan dengan ibu kota kabupaten di Kecamatan Sleman. Berikut merupakan pohon masalah dari Kabupaten Sleman dengan masalah utama berupa kesenjangan wilayah. Dengan pohon tujuan sebagai berikut, dengan tujuan rendahnya kesenjangan wilayah. Berikut merupakan pohon potensi dari Kabupaten Sleman dengan potensi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman berdasarkan PDRB ADHK 2010 yang semakin meningkat. Kemudian ada inventarisasi gagasan stakeholders. Yang pertama ada masukan dan tindak lanjut dari Bapeda Kabupaten Sleman, masukan dari Dinas Lingkungan Hidup, masukan dan tindak lanjut dari Forum Petani Kalasan, dan yang terakhir, masukan dan tindak lanjut dari masyarakat. Bahasan selanjutnya adalah rencana konsep pengembangan kabupaten dan konsep penataan ruang. Berdasarkan pertimbangan potensi, tujuan, SWOT, dan isu strategis, didapatkan 6 alternatif konsep pengembangan wilayah, yaitu green economy, agropolitan, kota tangguh, kota budaya, green industri, dan ekoturisme. Konsep pertama yaitu green economy merupakan konsep yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek pelindungan lingkungan. Konsep kedua adalah ekotourism, yaitu model pengembangan wisata alam yang bertanggung jawab dengan melibatkan unsur pendidikan dan dukungan terhadap usaha konservasi sekaligus peningkatan pendapatan masyarakat. Konsep ketiga adalah agropolitan yang memadukan pembangunan sektor pertanian sebagai sektor basis di pedesaan dengan sektor industri di perkotaan. Konsep keempat, yaitu green industry, adalah industri yang dalam produksinya mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya berkelanjutan, sehingga pembangunan industri selaras dengan kelestarian lingkungan. Konsep kelima adalah kota tangguh yang berkaitan dengan kapasitas individu, masyarakat, lembaga, bisnis, dan sistem dalam kota untuk bertahan, beradaptasi, dan tumbuh dengan adanya berbagai guncangan akut dan tekanan yang dialami. Konsep keenam yaitu kota budaya. Konsep budaya dalam perencanaan tata ruang merupakan bagian dari non-spatial strategic planning. Hal ini seperti mengatur beberapa isu sektoral, contohnya pariwisata, peninggalan sejarah, dan marketing perkotaan. Berikutnya adalah konsep penataan ruang wilayah, di mana terdapat 4 alternatif konsep penataan wilayah, yaitu TOD, monocentris, polycentris, dan complexity. Pertama adalah TOD, di mana berfokus pada bentuk perkotaan yang ramah pejalan kaki, dan presiden yang digunakan adalah kota Curitiba, Brasil. Berikutnya complexity yang menekankan pada kepadatan tinggi, dan presiden yang digunakan adalah Miami, Florida. Berikutnya polycentris, di mana terdapat banyak subpusat, dan presidennya adalah wilayah metropolitan Bandung Raya. Berikutnya monocentris, di mana terdapat hanya satu pusat utama kota, dan presidennya adalah New York City. Ini tabel terkait konsep pengembangan dan konsep penataan ruang. Terdapat alternatif konsep yang pertama yaitu kota budaya, resilient city, ekoturism yang menjadi tourism resilient development yang mengembangkan pariwisata dengan berlandaskan kearifan lokal. Yang kedua, green economy, resilient city, dan ekoturism menjadi green resilient development yang mendorong pertumbuhan ekonomi berlandaskan dengan ekologi dan pariwisata. Yang ketiga, agropolitan, resilient city, dan green industry yang menjadi agriculture resilient development yang membangun kota tangguh melalui optimalisasi pertanian dan industri. Dalam pemilihan alternatif konsep menggunakan metode AHP dengan kriteria konservasi lingkungan, pelayanan infrastruktur, optimalisasi potensi sumber daya, pengurangan tingkat kemiskinan, dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Dan berdasarkan AHP tersebut didapatkan konsep pengembangan wilayah yaitu Green Resilient Development. Selanjutnya adalah visi, misi, arah kebijakan dan strategi serta indikator penataan ruang Kabupaten Sleman. Untuk visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Sleman yang tangguh, berdaya saing dan berkarakter dengan optimalisasi sumber daya lokal yang berlandaskan nilai budaya dan ekologi pada tahun 2040. Yang dicapai dengan beberapa misi diantaranya mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, berhalak dan unggul, mengembangkan sarana dan prasarana yang saling terintegrasi dan ramah lingkungan, meningkatkan kemandirian dan penguatan daya saing ekonomi lokal untuk mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, mewujudkan pelayanan publik dan birokrasi yang cepat, mudah serta terintegrasi dengan memanfaatkan situs web maupun aplikasi berbasis internet, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan masyarakat, serta mewujudkan penataan ruang yang hijau dan tangguh dengan mengoptimalkan karakteristik lokal.
yang dicapai dengan beberapa kebijakan dan strategi yang tertera pada tabel berikut. Selanjutnya adalah tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Sleman. Untuk tujuannya yaitu mewujudkan Kabupaten Sleman sebagai pusat kegiatan wilayah dengan kegiatan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa, didukung pengembangan permukiman berketahanan, kawasan pendidikan, kawasan industri kreatif, serta pariwisata budaya dan ekologi yang saling terintegrasi dengan konsep TOD. Dibandingkan dengan tujuan yang tertera pada RT RW Kabupaten Sleman yang lebih berorientasi dengan penataan ruang Kabupaten Sleman yang tanggap terhadap bencana dan berwawasan lingkungan dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera, demokratis, dan juga berdaya saing. Berikut adalah perbandingan analisis RT RW Kabupaten Sleman dengan analisis kelompok. Baik, berikutnya adalah struktur ruang, di mana yang pertama ini adalah merupakan peta evaluasi struktur ruang existing Kabupaten Sleman, dan berikutnya adalah alternatif struktur ruang. Dan untuk alternatif yang pertama, yang kami rencanakan adalah dengan konsep Transit Oriented Development, di mana di sini akan berfokuskan kepada penekanan kuat pada campuran jenis kegiatan, mobilitas, konektivitas, kepadatan, dan intensitas tinggi, serta ramah bagi pejalan kaki. Berikut adalah konsep implementasinya dan kelebihan dan kekurangannya. Dan alternatif yang kedua adalah complexity, di mana di sini kami menekankan kepada kepadatan yang tinggi. Dan berikut adalah konsep implementasi serta kelebihan dan kekurangannya. Dan untuk alternatif yang ketiga adalah growth pole, di mana di sini akan membangun pusat-pusat kegiatan ekonomi atau kutub pertumbuhan guna mencapai tingkat kepadatan yang tinggi. Berikut adalah konsep implementasi dan kelebihan dan kekurangannya. Dan berikut adalah klasifikasi berdasarkan alternatif pertama, kedua, dan ketiga. Dan untuk menentukan alternatif mana yang paling cocok diterapkan di Kabupaten Sleman, kami menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process, di mana yang pertama adalah pairwise comparison, dan yang kedua adalah agent factor, dan yang ketiga adalah option performance matrix, di mana dari alternatif konsep didapatkan ranking pertama adalah transit oriented development, yang kedua adalah complexity, dan yang ketiga adalah growth pole. Selanjutnya adalah pentahapan rencana struktur ruang, di mana di sini ada tabel pentahapan dari tahun 2020 sampai 2040. Berikut adalah peta-petanya. Dan selanjutnya adalah tabel kebijakan strategi dan program pemanfaatan ruang. Dan berikutnya adalah pengembangan sarana dan prasarana, di mana dari sarana pendidikan SD tidak ada penambahan karena tidak terjadi deviasi sarana pada tahun 2039, dan untuk pendidikan SMP ditambahkan 14 SMP pada tahun 2039, dan untuk pendidikan SMA ditambahkan 18 SMA di tahun 2039, dan untuk sarana kesehatan tidak ditambahkan karena sudah dinilai mampu melayani Kabupaten Sleman. Begitu juga dengan sarana perdagangan, karena sudah terdapat 82 pasar yang tersebar di Kabupaten Sleman. Untuk prasarana jalan, kami merencanakan untuk menambahkan adanya jalan tol Jogja-Bawen yang memotong Kabupaten Sleman, untuk penambahan dan juga penambahan jalur monorel yang menghubungkan Sleman Barat, yaitu Kecamatan Tempel dan Kecamatan Sleman, hingga Kecamatan Berbah untuk mempermudah aksesibilitas. Selanjutnya adalah pelaksana transportasi. Berikut adalah sumber daya air limbah, dan juga energi listrik, serta persampahan. Selanjutnya adalah pola ruang. Yang pertama, pola ruang existing, di mana secara keseluruhan Kabupaten Sleman sesuai dan sesuai bersyarat untuk developability. Selanjutnya ada alternatif pola ruang. Kami memiliki dua alternatif. Yang pertama business as usual, dan yang kedua green transit oriented development. Selanjutnya ini ada alternatif pola ruang business as usual, terdapat aspek legalitas, aspek fisik, aspek produktivitas, dan aspek fisik. Selanjutnya ada peta alternatif pola ruang business as usual. Lalu ada alternatif pola ruang green TOD, terdapat aspek legalitas, aspek fisik, aspek produktivitas, dan aspek fisik. Lalu ada peta alternatif pola ruang green TOD. Selanjutnya adalah pemilihan pola ruang. Kami menggunakan metode AHP, dan berdasarkan perhitungan AHP didapatkan satu tentang pola ruang Kabupaten Sleman, yaitu Green Transit Oriented Development. Selanjutnya adalah pendapat pola ruang. Ini adalah pola ruang existing pada tahun 2020, lalu pola ruang rencana tahun 2025, pola ruang rencana tahun 2030, pola ruang rencana tahun 2035, dan pola ruang rencana tahun 2040. Ini adalah perbandingan forecast pola ruang tahun 2040 dengan rencana pola ruang 2040. Berdasarkan proyeksi Molus. Lalu kebijakan, strategi, dan program penataan pola ruang. Ya, ini
terdapat tabel berisi kebijakan, strategi, program, dan keterangan. Lalu indikasi program yang pertama perwujudan struktur ruang yang tertuang pada tabel di bawah ini. Lalu perwujudan pola ruang tertuang pada tabel di bawah ini. Lalu selanjutnya adalah arah pengendalian pemanfaatan ruang. Lalu selanjutnya adalah program prioritas, di mana penentuan program prioritas menggunakan metode pembobotan mengacu pada visi dan tujuan penataan ruang Kabupaten Sleman tahun 2040. Dari 8 alternatif program prioritas dilakukan pembobotan dengan kriteria keselarasan terhadap tujuan, visi, dan misi, pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, penerapan prinsip sustainability, ketangguhan wilayah, dan misi bencana, dan pengoptimalan sumber daya kontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Berdasarkan hasil pembobotan didapatkan ke 6 program prioritas, yaitu perencanaan desa wisata hijau, pengembangan sentra industri kreatif, penyediaan sarana pemberdayaan masyarakat, intensifikasi pertanian, mitigasi bencana, dan pengembangan PKW berbasis TOD. Lalu dari ke-6 program prioritas telah mencakup tujuan, visi, dan misi yang ditetapkan. Program prioritas yang pertama adalah perencanaan desa wisata hijau dengan community based tourism yang dilatar belakangi dengan tingginya potensi destinasi wisata di Kabupaten Sleman, didukung adanya beberapa bukti, diantaranya peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan jumlah destinasi wisata, dan data statistik sektor pariwisata sebagai penyumbang terbesar PA di Kabupaten Sleman mencapai 24,42% pada tahun 2018. Namun di sisi lain, pertumbuhan desa wisata di Kabupaten Sleman ini masih menemukan beberapa permasalahan, diantaranya minimnya sumber daya manusia pedesaan yang berkualitas akibat adanya urbanisasi, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman yang masih tinggi dan mendominasi di pedesaan, serta kegiatan pembangunan pariwisata di pedesaan masih sering disalahgunakan yang berorientasi pada komersialisasi sehingga merusak lingkungan. Untuk itu, konsep perencanaan desa wisata hijau ini akan menerapkan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung lainnya disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat dan menyatu dengan tradisi yang berlaku, didukung kegiatan ekonomi hijau yang mendorong perkembangan desa wisata sebagai kontributor utama ekonomi wilayah berbasis kelestarian lingkungan. Berikut untuk tujuan perencanaan dan landasan hukumnya, serta kerangka berpikir program prioritas saya. Untuk konsep perencanaan desa wisata hijau ini akan melibatkan beberapa elemen, diantaranya lingkungan sosial budaya, lingkungan alam, dan lingkungan ekonomi yang kemudian dikolaborasikan membentuk konsep pembangunan yang berkelanjutan. Berikut untuk tinjauan teorinya, serta presidennya yaitu Desa Wisata Hijau Belibante Lombok Tengah dan Desa Wisata Hijau Banyumulai Kabupaten Lombok Barat. Untuk perencanaan sendiri memiliki kesesuaian terhadap misi yang pertama, itu meningkatkan kemandirian dan penguatan desa yang ekonomi lokal untuk mendorong penciptaan lapangan pekerjaan. Misi yang kedua yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, beranak, dan unggul. Misi yang ketiga yaitu meningkatkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat serta melestarikan situs warisan budaya. Dan misi yang terakhir yaitu mewujudkan penataan ruang hijau yang tangguh dengan mengoptimalkan karakteristik lokal dan menerapkan beberapa prinsip, diantaranya yang pertama mendorong tumbuhnya kegiatan wisata yang ramah dan peduli lingkungan, menciptakan produk pariwisata berbasis pelestarian, mendorong perkembangan kegiatan pariwisata seperti wisata budaya, wisata alam, agrowisata, dan wisata edukasi berbasis pelestarian lingkungan tanpa mengeksploitasi sumber daya alam yang terbatas, mendorong tumbuhnya komunitas pengelolaan pariwisata dari masyarakat lokal, serta mengoptimalkan sumber daya lokal dalam pengembangan pariwisata yang direalisasikan dalam kegiatan utama rencana program, diantaranya sosialisasi perencanaan desa wisata hijau dengan community based tourism, pelatihan masyarakat untuk mengelola desa wisata, peningkatan atraksi budaya lokal desa wisata, pembangunan fasilitas penunjang wisata, pembangunan sarana prasarana penunjang pariwisata, serta peningkatan ancillary atau pelayanan tambahan. Untuk konsep community based tourism sendiri akan menerapkan konsep bisa membangun, yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, sehingga masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pengelolaan, hingga pengambilan keputusan pembangunan. Di sebelah kanan ini ada peta persebaran rencana pembangunan desa wisata hijau yang tersebar di Kecamatan Pakem, Turi, Tempel, Sleman, dan Cangkringan dengan klasifikasi desa wisata tumbuh hingga berkembang yang nantinya akan mendapatkan inovasi-inovasi baru desa wisata hijau yang memiliki klasifikasi desa wisata mandiri. Untuk project cycle-nya yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta penutupan. Dan berikut untuk kerja logisnya, serta pentahapan dan pembiayaan yang pada tahun 2040 mencapai sekitar 69 miliar dengan benefit mencapai sekitar 251 miliar. Dan menurut analisis cost benefit menunjukkan bahwa NPV-nya bernilai positif dan PCR-nya lebih dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa program perencanaan desa wisata hijau dengan konsep community based tourism di Kabupaten Sleman ini tergolong dalam ikut proyek yang layak untuk diimplementasikan. Sekian, terima kasih.
Program prioritas selanjutnya adalah program pengembangan sentra industri kreatif skala kecil dan menengah berbasis konsep green industri di Kabupaten Sleman. Latar belakang dari program ini antara lain, sektor industri pengolahan merupakan kontribusi terbesar bagi PDRB Kabupaten Sleman. Yang kedua, industri kreatif sebagai salah satu sektor industri unggulan di Kabupaten Sleman dan ditambah indeks pembangunan manusia yang cukup tinggi, di mana dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan industri kreatif yang pada dasarnya memang bertumpu pada keunggulan sumber daya manusia. Kendati demikian, berdasarkan perhitungan IQ, SIFSER maupun tipologi klasen, sektor industri bukan merupakan sektor basis di Kabupaten Sleman, yang artinya produk hasil industri masih belum dapat bersaing dengan maksimal. Selain itu, industri kreatif yang ada didominasi industri skala kecil menengah, sehingga adanya pandemi COVID-19 menghambat perkembangan sektor industri. Adapun tujuan program ini diantaranya mewujudkan industri kreatif yang berdaya saing dan tujuan lain seperti tertera pada slide. Berikut landasan hukum yang digunakan. Adapun program pengembangan sentra industri kreatif ini mendukung misi pertama, kedua, keempat, dan keenam. Tinjauan teori yang digunakan diantaranya adalah industri kreatif sebagai bagian dari ekonomi kreatif, sentra industri kecil dan menengah, dan konsep green industry. Presiden yang digunakan adalah sentra industri batik resmi Kota Cirebon dan sentra industri batik Desa Pilang, Kabupaten Sragen. Adapun kegiatan utama dalam program ini yang pertama adalah penetapan dan pendataan sentra industri kreatif, pembinaan dan pendampingan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendukung, sarana dan prasarana penunjang industri kreatif, pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengembangan industri kreatif, dan penerapan konsep green industri pada sistem produksi. Berikut merupakan peta rencana pengembangan sentra industri kreatif dan alur penerapan konsep green industry. Dalam rencana pengembangan program, terdapat 25 daftar sentra industri sebagai pilot project dan tertera pada tabel berikut. Berikut project cycle terdiri dari tahap inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penutupan. Berikut merupakan penjabaran dari kerangka kerja logis program pengembangan sentra industri kreatif. Pentahapan dan pembiayaan selama 20 tahun terlihat pada tabel berikut, dan total dari anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar 92.457 juta rupiah. Berdasarkan analisis manfaat, baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung, didapatkan total sebesar 253.543 juta rupiah. Sehingga dari hasil analisis tersebut, dilakukan perhitungan cost-benefit analysis dan didapatkan hasil analisis nilai NPV positif dan nilai DCR lebih dari 1. Artinya, program pengembangan sentra industri kreatif skala kecil dan menengah berbasis green industry di Kabupaten Sleman termasuk good project dan layak untuk diimplementasikan. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih. Program selanjutnya adalah penyediaan sarana pelatihan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dilatar belakangi oleh indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sleman yang masih berada di bawah Kota Yogyakarta, menyebabkan penyediaan sarana latihan dan pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting untuk disediakan di Kabupaten Sleman. Tujuannya untuk mewujudkan SDM yang tangguh dan berdaya saing, meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyiapkan angkatan kerja yang unggul, kompetitif, dan inovatif untuk menekan angka pengangguran, dan menyiapkan masyarakat yang dapat mengembangkan potensi diri dan lingkungannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman. Ini adalah kerangka berpikir, ini adalah tinjauan teori. Lalu ini adalah presiden yang diambil adalah Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Kota Semarang. Ini adalah data perencanaan dan visualisasi program, di mana program ini sesuai dengan misi kedua, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, dan unggul. Lalu ini adalah lokasi BBPLK. Lalu ini adalah KKL-nya. Lalu proyek cycle-nya berisi inisiasi, perencanaan program, pelaksanaan program, pemantauan dan evaluasi, dan penutupan. Ini adalah penerapan dan pembiayaannya, di mana total anggaran untuk membuat Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja adalah sebesar 65.095 juta rupiah. Lalu ini adalah manfaatnya selama 20 tahun, menghasilkan
benefit sekitar 114.643.911.923 rupiah. Berikutnya adalah program peningkatan produksi dan produktivitas pertanian pangan Kabupaten Sleman melalui intensifikasi pertanian. Fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman masih cukup tinggi, sehingga diperlukan suatu upaya untuk menjaga hasil produksi dan produktivitas pertanian di Kabupaten Sleman. Dan intensifikasi pertanian merupakan salah satu pilihan. Tujuannya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, memanfaatkan dan memaksimalkan lahan pertanian, meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan para petani. Ini adalah kerangka berpikir yang digunakan. Jadinya itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Terdapat berbagai cara intensifikasi pertanian yang dapat dilakukan. Presiden yang digunakan adalah Bali, di mana Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali melakukan optimalisasi lahan pertanian untuk mempertahankan Pulau Bali sebagai daerah swasembada pangan berkelanjutan. Detail perencanaan dan visualisasi program, di mana kesesuaian terhadap misi yaitu misi ketiga, meningkatkan kemandirian dan penguatan daya saing ekonomi lokal untuk mendorong penciptaan lapangan pekerjaan. Dan target lokasi itu di Prambanan, Kalasan, Berbah, Cangkringan, Pakem, dan Gamping. Ada project cycle-nya mulai dari inisiasi, perencanaan program dan pelaksanaan program, pemantauan dan evaluasi, dan penutupan. Ini merupakan tabel tahapan dan pembiayaan dari program tersebut. Baik, selanjutnya adalah perencanaan pengembangan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di Kabupaten Sleman. Yang pertama, program ini dilatar belakangi oleh tingginya potensi bencana alam di Kabupaten Sleman, terutama oleh bencana Gunung Merapi, dan tercatat sudah ada banyak dusun yang masuk dalam daerah rawan bencana 1 hingga 3. Selanjutnya, tujuan dari program ini adalah yang pertama, meningkatkan sistem mitigasi bencana di Kabupaten Sleman melalui community base, yang kedua adalah mengurangi resiko korban jiwa, yang ketiga menciptakan desa yang tangguh bencana, dan yang keempat adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana di Kabupaten Sleman. Berikut adalah kerangka berpikir dari program saya, dan ini adalah tinjauan teori. Yang pertama adalah desa tangguh bencana, di mana difokuskan kepada simulasi mengenai langkah awal yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Dan menurut data BPBD DIY tahun 2019, terdapat 301 desa, termasuk desa rawan bencana, namun baru 58 desa rawan bencana yang menjadi desa tangguh bencana di Kabupaten Sleman. Yang kedua adalah teknologi bencana, di mana di sini akan difokuskan kepada pengamatan aktivitas gunung berapi, dan di mana ada dua alat yang umumnya digunakan, yaitu seismometer dan tiltmometer. Selanjutnya adalah presiden, di mana saya mengambil dari Kabupaten Blitar. Dan strategi mitigasi bencananya adalah yang pertama, memanfaatkan lahan jauh dari kawasan bencana. Yang kedua adalah menghindari tempat aliran lava. Dan yang ketiga adalah peran tokoh masyarakat dalam sosialisasi kepada masyarakat mengenai aktivitas Gunung Merapi. Dan berikut adalah detail perencanaannya. Dan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada struktural, yaitu berfokus kepada desa tangguh bencana, dan mitigasi non-struktural, yaitu adalah pada teknologinya. Berikut adalah project cycle-nya. Dan berikut adalah pentahapan dan pembiayaannya. Program yang selanjutnya yaitu pengembangan kawasan PKW Kabupaten Sleman berbasis Transit Oriented Development. Dengan latar belakang, terdapat perbedaan penetapan kawasan PKW Kabupaten Sleman antara RT RW Kabupaten Sleman tahun 2011 hingga 2031 dengan analisa kelompok. Di mana pada RT RW yang termasuk ke dalam kawasan PKW hanya Kecamatan Sleman saja. Namun, menurut analisa kelompok, yang termasuk ke dalam kawasan PKW adalah Kecamatan Sleman dan Kecamatan Gamping. Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 bagian wilayah dengan karakteristik lokal masing-masing. Dalam pengembangan keempat wilayah tersebut, diintegrasikan dengan sarana dan prasarana transportasi massal berbasis TOD, sehingga dapat memudahkan aksesibilitas dan mobilitas, serta diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan keterhubungan antar wilayah di Kabupaten Sleman. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas PKW Kabupaten Sleman sebagai pertumbuhan ekonomi wilayah. Tiga, mendorong peningkatan lapangan pekerjaan dan perbaikan kualitas tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas dan mencapai percepatan pembangunan wilayah. Dan yang terakhir, mengembangkan potensi sektor unggul dengan memanfaatkan kearifan lokal yang terdapat di Kabupaten Sleman. Berikut merupakan kerangka berpikir.
Konsep TOD berfokus pada pola penggunaan lahan yang memberikan penekanan kuat pada campuran jenis kegiatan, mobilitas, konektivitas, kepadatan, dan intensitas tinggi serta ramah bagi pejalan kaki. TOD berada pada kawasan dengan pembangunan yang kompak dengan kepadatan tinggi dan mixed use yang berorientasi pada bentuk perkotaan yang ramah bagi pejalan kaki dalam melakukan perjalanan dari lokasi transit pusat kegiatan lainnya. Dengan presiden yaitu kota Curitiba, Brazil. Kota ini telah mengubah tantangan peningkatan urbanisasi dan peningkatan penggunaan kendaraan pribadi menjadi kesempatan untuk menerapkan integrasi antar pengguna lahan dan perencanaan transportasi. Selain itu, kemacetan di dalam kota dan urban sprawl dapat dikurangi. Konsep TOD telah meningkatkan kualitas hidup dan akses terhadap ruang terbuka untuk masyarakat dan juga telah membuat kota Curitiba lebih ramah terhadap pejalan kaki. Dengan detail perencanaannya yaitu sebagai berikut, yaitu program ini sesuai dengan misi keempat, yaitu mengembangkan sarana dan prasarana yang saling terintegrasi dan ramah lingkungan. Dengan target lokasi Kecamatan Sleman dan Kecamatan Gamping dengan kegiatan utama, yaitu peningkatan pelayanan transportasi publik, integrasi antar transportasi publik, pengembangan kawasan di sekitar simbol transportasi, pengoptimalan pembangunan mixed use, dan pengembangan koridor hijau. Berikut merupakan visualisasi program, yaitu terdapat penambahan monorail sepanjang 14 km, penambahan 2 halte, dan penambahan 4 terminal. Penambahan monorail terintegrasi dengan stasiun kereta api yang sudah ada sebelumnya, yaitu Stasiun Tugu dan Stasiun Patukan. Penambahan halte dan subterminal difokuskan di simbol-simbol pemukiman. Berikut merupakan gambaran project cycle-nya. Berikut merupakan pentahapan dan pembiayaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.